berarti di channel lu doang bang yang asli. Ini asli men, ini asli penampakan. Banyak orang mengaku pernah melihat makhluk gaib. Apakah itu benar makhluk gaib guys? Temukan jawabannya di video ini ya guys. Halo guys, balik lagi bareng gue Dito di Explore Mystic. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Itu semua gue mau nyampein sesuatu yang lagi hype banget ya sekarang di sosial media. Mungkin generasinya udah berubah, generasinya udah generasi yang baru, yang kemarin remaja udah menjadi dewasa. Jadi generasi itu bertumbuh setiap masanya guys. Jadi gue harap sih masa ke masa makin membaik ya guys, jadi makin cerdas gitu orang-orang, generasi bangsa juga semakin terpintarkan. Nah, oke, di sini gue mau ngasih sedikit masukan, ngasih apa ya, hal-hal yang gue tahu tentang kegaiban ya guys, kegaiban berdasarkan pengalaman. Benerin mic dulu guys, benerin mic dulu, cut dulu ya. Nah, makin banyak ya guys fenomena orang-orang ini dengan mudahnya menyebut bahwa mereka melihat makhluk gaib lah, hantu lah, atau apapun lah yang menurut kita tidak masuk akal. Tidak masuk akal dikarenakan ya mungkin beberapa pernah mengalami, dan nanti gue jelasin kenapa kalian ngalamin, dan ada yang belum ngalamin ya memang gak masuk akal untuk dialamin gitu. Nah, untuk yang pertama dulu buat kalian ya buat kalian yang pernah ngeliat makhluk gaib. Jadi gue gak cuma ngomong di sini guys, karena dulu channel ini tuh gue buat nggak sengaja guys. Jadi gue mau sedikit cerita ya, channel ini gue buat nggak sengaja. Jadi awalnya itu, jadi gue dulu kerja di satu perusahaan dan ada bapak security di sana karena kita dekat. Kalau ada waktu break gitu, ada waktu istirahat tuh, pak security ini selalu bilang pernah bercerita ya, bukan selalu bilang, pernah bercerita bahwa di kampung dia itu ada penampakan kuntilanak yang duduk di pohon, dan ada hantu lah, ada pocong yang ada di pinggir kuburan di dekat pohon pisang dan pohon singkong gitu. Nah, dari situlah gue sebenarnya ya gue udah bilang ke bapak security-nya bahwa itu pasti hoax doang sih pak, itu nggak mungkin. Tapi pak ada videonya, ditambah video. Gue lupa nama channelnya guys, tapi kayaknya udah di take down ya, karena waktu itu gue bongkar dan banyak juga yang bongkar. Ada salah satu youtuber dari Tangerang juga, di daerah Tangerang itu subscribernya udah jutaan. Waktu itu juga kesel karena si konten kreator ini buat settingan di daerah dia, dan warung ibunya ini yang bertepatan dengan bersampingan ya, tempat dimana konten kreator settingan ini buat konten ini jadi sepi gitu. Jadi dia geram juga ngubungin gue untuk collab, tapi endingnya kita nggak collab karena video dia udah di take down gitu. Jadi maaf banget gue nggak bisa tayangin videonya, video settingannya gitu. Nah, dari situlah gue bangun channel ini guys, karena maraknya konten misteri yang banyak penampakan. Itulah gue langsung bongkar di sana, dan nggak viral, cuman rame diserbu fans fanatik misteri itu tadi gitu. Ya gimana pun gue coba ngebuktiin sih sebenarnya. Gue coba coba memberitahu gitu, karena gini guys, basic karena waktu itu yang gue bongkar itu karena channel receh-receh gitu ya, channel receh-receh, karena kan ada dua tipe channel settingan ya, ada dua tipe channel settingan yang susah, yang bisa dibongkar itu melalui editingnya, yang kedua ya harus di tempatnya ngebongkarnya gitu, karena ada beberapa channel yang nggak bisa gue bongkar secara online gitu, nggak bisa dibedah editingnya karena mereka settingannya tuh hantu palsu temennya gitu, bukan edit tempel-tempel gitu. Nah, kalau yang tempel-tempel ini masih bisa gitu ditelaah lah, dipelajari, dan ternyata ini editing gitu. Nah, mungkin waktu itu gue bongkar di bagian itu. Kalau untuk yang settingan, gue pernah simulasikan di video gue, mungkin nanti gue taruh di atas ini ya guys ya. Itu gerbek channel misteri settingan. Nah,
gue simulasikan kayak gitu. Channel misteri settingan itu di balik layarnya seperti itu gitu. Nah, balik ke topik tadi ya guys, yang kenapa sih orang ini kok mudah banget gitu yang lihat hantu beberapa waktu ini gitu. Banyak banget video viral yang dibilang lihat kuyang terbang lah ya, ketuk pintu pocong lah. Pintunya diketuk pocong, maksudnya bukan pintu. Jadi ada ketuk pintu yang beberapa hari minggu lalu ya mungkin ya viral gitu. Nah ini ya itulah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya guys, menurut saya itu tuh orang iseng. Dia sorry goyang-goyang guys. Ini guys. Sorry guys, tadi gue benerin ini dulu gara goyang-goyang guanya nih, anjir lah. Jadi ini gak pas ya kameranya. Oke lanjut ya guys ya, lanjut ke topik. Nah untuk yang ketok pintu itu sebenarnya dari tahun-tahun lalu sih guys. Tahun-tahun lalu itu ada, bahkan ada yang itu kan kolor hijau lah kayak gitu. Oke beda konteks, ini gak masuk, gak kerekam CCTV. Ya memang gak kerekam, suaranya doang kan yang kerekam. Nah ada sound effect, aku coba cari ya sound efeknya itu kenok-kenok gitu. Bukan, ini real banget guys, karena kalau kalian pakai headset itu bener-bener gue kaget waktu itu. Gue lihat video, gue nonton video ya, terus di video itu diselipin si sound effect kenok-kenok ini, apa, ketok pintu ini, dok. Gue langsung refleks lari ketok buka pintu. Nah, itu karena suaranya itu bener-bener real. Dan janggalnya adalah kan di CCTV itu di jam yang sama semua ya kan guys, di jam yang sama semua ngalamin atau denger suara ketok pintu itu gitu. Sebenarnya yang denger itu kan cuman beberapa, terus mungkin yang beberapa yang pernah denger ini terus nyuruh tetangganya untuk coba deh cek CCTV jam sekian, otomatis ya ke-record, otomatis ya kerekam juga guys. Karena ya memang dia nge-play si speakernya itu di jam tersebut gitu. Kembali ke topik gue tadi ya, yang kenapa kembali ke topik tadi, kenapa kok gue explore sih. Sebenarnya itu sih, sebenarnya gue cuma mau buktiin ya. Karena waktu gue bongkar itu banyak yang bilang, ya lu kalau berani explore sendiri lah. Gue jabanin selama 2 tahun atau 2 sampai 3 tahun lah. Gue explore guys, walaupun gak tiap hari ya. Gue sampai kenal beberapa kreator besar juga gitu, yang explore, solo explore atau yang settingan, ya kenal gue. Sampai ke Ujang Bustomi, gue pernah ke Padepokannya, dan ya dukun settingannya ada di situ. Gue pernah ke sana dan fotonya pernah gue upload di beranda channel YouTube gue guys. Kalian bisa scroll aja nanti nemu tuh, pernah gue upload. Nah di sana pun ya gitulah, ternyata memang hiburan gitu ya, yang kalian kiper Analebu ya, maksud gue nggak ada loh, siapa sih channel YouTube yang ngakuin gitu channelnya itu real. Nggak ada men, sumpah nggak ada. Kalau ditanya ini asli atau enggak, pasti jawabnya hiburan gitu. Itulah awal mula gue bongkar gitu ya. Terus selesai bongkar, gara-gara gue mungkin kena provokasi ya, kalau berani ekspor sendiri ya kenapa nggak berani, emang ada apa ya. Endingnya akhirnya gue lakuin explore tersebut guys gitu. Nah pertama kali gue explore ya di saat itu juga, saat gue membuktikan bahwa si settingan di security, tempat di kampung security gue tadi itu, kalau itu settingan, itu pertama kali gue explore. Yaitu ada warga pada ngumpul buat nyaksiin gue di sana guys. Nanti cuplikannya gue taruh di sini deh. Gue masuk. Assalamualaikum. Jadi dibersihin sama beliau biar kelihatan kerawat gitu. Katanya sih di tengah-tengah sini ada lampu, cuman nggak nyala teman-teman. Katanya sih baru dipasang cuman nggak nyala lagi. Pohon singkong.
kita pindah dulu. Sini deh. Gue masuk ke makam yang katanya ada pocong itu. Gue masuk ke, ada di tengah sawah itu ada kayak gundukan tanah gitu, dan gue harus ke sono guys, ke sono. Dan gue harus ke sana itu, pokoknya lewat pematang sawah gitu, dan gue harus duduk di sana beberapa menit atau beberapa jam lah di sana itu. Ya gue harus buktiin kalau emang nggak ada. Kenyataannya yang memang nggak ada, memang nggak ada guys. Gue memang bener-bener buktiin di sana emang nggak ada. Ya semoga sih ini ya berdampak baik lah buat warga sekitar sana gitu. Amin gitu. Itulah. Terus lanjut. Itu kan gue setelah ngelakuin pembuktian itu, gue lanjut bongkar-bongkar guys. Gue bongkar inilah, bongkar itu, bongkar kreator ini, bongkar kreator. Bukan iri dengki, cuman kalau ada, ya lagi-lagi analogi ya, kalau ada maling gitu, kalian tangkap malingnya, masa iya dibilang matiin rezeki orang, kan enggak ya guys ya, enggak. Dan gue juga kalau nyari uang gitu di YouTube, gue bakal rutin konten sih. Toh channel gue ini udah monetize, tapi gue kenapa sih nggak konten-konten ya, karena nggak niat ngebongkar-bongkar guys, dan ya nggak apa ya, nggak begitu menggebu-gebu buat dalamin dunia mistis, karena ya secara logika gue tuh bertentangan gitu. Percaya gaib, percaya guys, percaya 100%, sejuta persen gue percaya gaib. Tapi kalau nampak di kamera, gue nggak percaya, nol, gue nggak percaya. Karena ada banget video lu ada penampakan ya, kalau bisa bedah kasih 100 juta, ya silahkan bedah aja gitu. Itu beneran emang gak settingan gua gitu loh. Tapi itu penampakan asli bang. Ya itu dari kameranya begitu gitu. Dari kameranya begitu. Berarti lu ngeklaim bahwa lu yang paling asli. Kagak men. Itu bisa dijelaskan secara teknologi. Yang gua kasih itu, ya silakan lah, kasih asumsi, kasih apa ya, analisa kalian lah ke gua. Gue di situ nyebutnya 100% bukan settingan. Ya itu beneran live asli, bukan hantu asli ya. Lu kalau inilah, lu nge-live di dalam gua ya, apa yang terjadi sama live lu guys? Burik-burik kan, pasti butek-butek, putus nyambung, dan endingnya apa sih? Frame rate-nya turun, ngedrop ya kan, terus jadi kayak pixelnya berantakan. Nah pixel berantakan ini bisa berubah menjadi apapun. Ya kalau lu cocok logi sama pixel yang lagi butuh sinyal ini, yang nggak dapat sinyal, terus dia dibikin hitam ngeblank, terus dia bentuknya gini kayak pocong. Gue nggak ngeklaim hantu itu men gitu. Dan ini semoga udah ngejawab sih, ya kan? Ya. Terus yang lu takut gitu, gimmick men. Gimmick ada banyak sih, hampir beberapa video gue itu gimmick. Kenapa sih? Biar kalian nonton. Kalau gue berani aja nih, lempeng aja, nggak ada suasana horornya, gue mau ngedukasinya kayak gimana? Kalian juga bakal skip kalau gue ngelakuin explore tanpa gue tuh ada challenge-nya gitu. Gue pura-pura takut di sana gitu. Sisi left nih, gue lewat koridor rumah sakit, terus di komen, masuk bang. Kalau gue berani mah gue nggak bakal ini dong, nggak ada interaksi ke viewer gue. Ya udah gue masuk, aduh tapi gue takut. Tapi saat gue ngomong gue takut kan orang nungguin. Tapi kalau gue nyelonong aja, anjir nih orang malas nontonnya gitu. Ini udah hafal banget tempat ini, jadi malas gitu. Itu ya, gue cuma klarifikasi. Gue juga gak mau nanti ada salah satu video gue yang menjadi apa ya, bumerang dosa buat gue. Gitu sih guys. Nah balik lagi ya, gue jelasin sedikit nih. Gue catat guys, gue takut lupa ya guys ya. Tadi udah gue catat. Untuk segmen ini bakal gue buka dengan pertanyaan dan statement gitu ya. Pernahkah kamu merasa ada yang mengawasi di balik pintu, padahal tidak ada siapa-siapa di rumah atau di balik pintu? Atau mendengar suara aneh sendirian? Bisa jadi itu bukan hantu, tapi pikiran kita sendiri guys. Kenapa sih ini? Banyak orang mengaku pernah melihat makhluk halus ya. Apakah benar-benar makhluk gaib
atau hanya ilusi dari pikiran kita sendiri. Nah, ini kan yang jadi perdebatan. Kalian bisa komen lah, kalian bisa komen menurut kalian itu apa gitu, cara untuk menanggapin orang yang gue pernah lihat makhluk halus itu, kita harus percaya atau kita langsung menolak gitu. Tulis di komen. Terus yang kedua ya guys ya, ini ada dua apa ya, ada peran penting dari rasa takut kita untuk mempengaruhi pikiran kita yang disebut tuh paranoid guys gitu. Paranoid adalah kondisi ketika seorang merasa cemas yang berlebihan gitu. Jadi dia takutnya berlebihan gitu. Kalau di rumah sendiri tuh dia terlalu overthinking gitu, memikirkan di sekitar kita ada apa. Waspada terus menerus, jadi kayak waduh ada apa ya, dan merasa diancam walaupun tidak ada bukti nyata di tempat itu. Dalam kondisi ini ya, otak lebih aktif mengolah rangsangan kecil sebagai ancaman gitu. Hal-hal seperti suara angin, bunyi pintu, atau cahaya bisa dipersepsikan sebagai kehadiran makhluk halus. Di sini garis bawain guys, ini benar sekali. Apalagi jika sedang sendirian atau dalam keadaan stres. Otak kita sebenarnya sedang mencoba melindungi kita, tapi dengan cara yang berlebihan tadi. Ya, tadi itu kan soal paranoid ya. Dan paranoid ini terjadi karena apa? Karena adanya doktrin atau pengaruh budaya atau cerita masyarakat yang berkembang gitu. Sejak kecil ya, banyak dari kita diajarkan untuk takut kepada tempat gelap, ya kan, hutan, tempat-tempat kosong, atau di jam-jam tertentu. Itu yang yang selalu diceritakan kepada kita sejak kecil gitu, ya kan. Doktrin atau ajaran yang kita terima sejak kecil sangat mempengaruhi cara kita menafsirkan dunia ini gitu. Karena dari kecil kita udah ditakut-takutin men, ya. Kalau kita main ke kebun, mari-mari awas nanti culik kalong wewe. Belum masuk rumah ya, awas culik kalong wewe. Ya kan, malam-malam nih mau main ke rumah temen, jangan main malam-malam, di situ ada pocong loh. Nanti diculik pocong. Kita mengkonsumsi itu waktu kecil setiap detik, setiap hari gitu. Doktrin atau ya itu tadi sebaliknya, doktrin atau ajaran yang kita terima sejak kecil sangat mempengaruhi cara kita menafsirkan dunia ya tadi. Diajari bahwa roh gentayangan ada di tempat-tempat tertentu ya tadi, makhluk halus ya yang gue ceritakan tadi. Diberi cerita seram agar patuh dan tidak keluar malam. Ini budaya populer seperti film horor, cerita rakyat memperkuat keyakinan ini. Ya jelas, apa yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi filter dalam cara memahami kejadian sekitar kita. Nah ini guys, jadi kalau yang gimana ya, budaya guys, ini nggak bisa di stop guys. Karena apa? Kita sebagai anak harus mencontoh gitu. Ya mencontoh ajaran orang-orang tua kita gitu. Nah sedangkan ini yang saat ini gue anggap salah total tuh ini gitu. Kita selalu membela ajaran yang salah dari orang tua kita. Seakan-akan kita membela bahwa orang tua kita tuh tidak pernah salah gitu guys. Jadi seakan-akan kita membela gitu loh. Contohnya gini, orang tua lu pernah cerita kalau keluar maghrib itu nanti bisa diculik kalong wewe lo. Padahal niatan orang tua lu apa guys? Biar kalian gak keluar malam, iya kan? Tapi elunya malah nganggep kalong wewe itu beneran ada gitu. Jadi saat ada orang lain bilang makhluk halus tuh nggak ada, nggak mungkin nampak, seakan-akan itu mengejek dan mengejudge orang tua lu itu salah gitu. Itulah yang jadi udah tertanam gitu. Itu salah gitu loh. Salah gitu. Pemikirannya tuh salah, serius. Jadi apakah yang melihat hantu itu salah? Ya enggak juga. Tapi kita perlu memahami bahwa persepsi manusia sangat dipengaruhi oleh tadi ya, kondisi psikologis seperti stres dan paranoid gitu. Lingkungan, doktrin tertanam sejak dini itu adalah yang kita udah terlalu lama makan doktrin makhluk-makhluk ini kan. Entitas
Kalau kata pesulap Mela, entitas. Aduh, aneh-aneh aja. Aduh, ada yang pakai alat-alat itu ya, aduh. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan? Ya itu tadi, edukasi psikologi dan budaya sangat penting, men, gitu. Supaya kita bisa membedakan antara yang nyata dan yang hanya persepsi kita, gitu. Kalau kamu pernah merasa melihat dan mendengar sesuatu yang aneh, coba tanya dulu, apakah ini nyata atau cuma pikiran yang sedang overthinking. Nah, ini ada korelasinya sama video yang akan gue putar setelah ini. Nah, berikut ini guys videonya, dimana kita itu pentingnya gitu menghilangkan rasa takut dan memverifikasi hal-hal yang kita tidak tahu. Jangan menyimpulkan gitu. Selanjutnya gue bakal putar videonya dan bakal gue sedikit jelasin saat gue menemukan penampakan ini. Yes, ini penampakan. 100% ini penampakan. Berarti di channel lu doang bang yang asli. Ini asli men, ini asli penampakan. Ya. Berikut ini videonya. Ini waktu gue di Depok nih guys. Jadi gue nemu entitas baru yang membuat gue bener-bener merinding disco banget gitu. Merinding disco apa bang? Ya merinding tapi diskoan gitu guys. Nah ini videonya, kita tonton dulu guys. Bentar ya, ini denger nggak suaranya guys? Wait, no, mantap. Oke, kita lanjut ya guys ya, kita play ya. Gue cuma butuh support dari kalian biar gue lebih punya mental lagi masuk. Nah, ini gue explore di tanggal berapa ya? Udah lama banget ya sini video ini. Ini gue pasti ngasih tanggal kok guys. Oh ini 9 April ini. Oh ini gue uploadnya. Gue explore-nya di jam segini guys. Ini gue lokasinya ada di Depok men ini. Nah di sini gue lagi opening, terus gue coba ini ya, langsung kita skip aja pas posisi gue mau masuk ya. Nah ini gue udah mau masuk nih, resolusinya kita mantepin dulu. Itu boleh. Oke, eksplorasi kali ini sedikit aneh nih teman-teman. Lebay. Epic apaan? Itu sampai ujung sana teman-teman, lihat. Wih. Kita akan coba. Sorry ya guys, lagi sedikit flu gua. Video saya di channel ini. Kenceng banget gak sih guys? Itu teman-teman, masih ada ruangan. Alay banget anjing. Itu lihat. Wow. Oke, kita kesini dulu. Ini gue bener-bener excited karena ini gue gini guys, gue udah coba masuk rumah ini, gue udah seneng gitu karena dapet tempat yang besar banget gitu. Ini menurut gue sih besar ya. Gue udah mulai masuk nih. Ini gue udah di ruang tengah, ruang tamu, ruang depan ya guys. Nah yang di sini gue sedikit shock itu ada bathtub di sini. Itu ya kalau bathtub itu pikiran gua gitu udah kedoktrin sama orang yang lagi tiduran guys. Ya itu nggak tahu, gua kayak ada orang tiduran anjay, langsung di situ lah gua langsung sedikit down ya. Sedikit gitu guys. Dari kalau 100% gua berani, 99% itu 1% ya berarti 1% gua udah mulai down di sini. Kaget gua ada bathtub. Nah itu seakan-akan kepalanya ada di sebelah sono tadi gitu guys. Udah bayanginnya tuh kalau kepalanya ada di imajinasi men, sumpah ya. Nah yang paling ngeri adalah di sini nih guys. Ini penampakannya yang berhasil gue tangkap ya. Ini penampakannya ada di sini dan videonya ini offline ya guys. Ini gue record offline, jadi ini nggak live. Jadi gue bisa editing buat slow mo dan editing lingkaran merah gitu. Yuk kita tonton lagi guys. Kalian lihat nggak guys? Ya kurang gede bang, anjay, kurang gede. Ya udah, gue males mau gedein layarnya guys. Udah segini aja ya. Kalian zoom aja lah kalau bisa nggak ya. Kalian gedein layar kalian ya.
Gede. Nah kalau pengen gede itu aja nonton nanti videonya. Ini sekarang kita review dulu aja ya. Yuk kita lanjut dulu. Nah kalau kita ulang ya, kita ulang dari pertama mau masuk ruangan, berarti dari bathtub sini. Nah ini guys, perhatiin baik-baik guys, jendela. Lihat nggak? Kalian lihat nggak? Nggak. Lihat, ada yang lihat, ada yang enggak ya. Oke, kita ulangi satu kali lagi nih. Ya, ini terakhir nih. Ya, sampai akhirnya nanti kalian menemukan jawabannya. Lihat, tuh guys, lihat nggak? Nutupin, closernya nutupin. Oke sini guys, nih. Ulang. Ini penampakan yang paling nyata yang pernah gua record guys. Kelihatan? Ya udah, nih ya. Kita slow mo aja karena videonya udah gue edit. Lihat guys. Kalian bisa ya, itu jelas banget ya men ya. Itu ngintip loh men. Serius. Itu di balik tembok sana itu ngintip loh, lihat putih-putih lihat. Kalian nggak ada, gue sumpah demi apapun gue nggak pernah main settingan ya, kecuali sama Kimochi Watanabe ya. Jangan lupa subscribe Kimochi Watanabe. Yang lainnya gue no setting. Gimana guys? Menurut kalian itu apa? Kalau kalian jadi gue saat itu apa? Kabur apa samperin guys? Ayo. Kalau menurut kalian nih di posisi itu gitu, kalian nyamperin si entitas itu atau cabut kabur dan cerita ke mungkin warga atau ke siapa bahwa lu lihat putih-putih di sana, lu bisa mengasumsikan itu kuntilanak, pocong atau apapun lah yang putih-putih ya. Ada dua pilihan kan, berani atau takut kan gitu. Nah kalau berani berarti kan lu harus ngejar si entitas itu kan, buat lu verifikasi itu lu apa sih gitu, kenalan dong kan gitu. Dan kedua lu cabut gitu, teriak-teriak ke warga bahwa lu lihat pocong atau kuntilanak. Tapi lu nggak memverifikasi kan itu pocong atau kuntilanak, lu aja bingung apa. Yang penting putih-putih. Karena kita udah terdoktrinnya dari kecil bahwa yang putih-putih itu pocong dan kuntilanak, ya lu cuma ada dua opsi itu kan buat cerita ke warga. Ya udah, gue bilangnya ini pocong aja deh. Gue bilangnya kuntilanak aja. Itu tadi cerita kan masih nyambung ya sama yang tadi ya. Tapi gue yakin sih, gue bukan ngeremehin kalian guys, tapi memang cerita di negeri kita ini udah terlalu akut ya. Itu udah terlalu akut. Kalau gue juga di posisi yang mengamini semua cerita yang pernah diceritakan orang-orang tua dulu lah gitu. Itu gue pasti cabut sih, gue kabur sih. Tapi untungnya gue skeptis gitu orang. Dan lu tahu nggak apa yang gue lakuin di sini? Ya gue nyamperin dia guys, lihat ya. Kita samperin apa itu sebenarnya gitu. Apakah pocong atau kuntilanak? Yuk kita coba samperin ke sana guys. panik guys. Ya panik lah. Panik dan seneng sih sebenarnya. Itu apa? Apakah gue dapat penampakan beneran? Karena kalau gue dapat penampakan beneran kan gue bisa dapat cuan banyak coy. Ya pasti gue viralin, gue up terus dong ya, videonya sampai viral gitu. Karena bukan yang nggak gue up. Dan lihat apa ini guys? Apa ini? Putih-putih yang lu bilang, yang kalian udah tanamkan di otak kalian ya. Yang putih-putih kalian tanam di otak kalian cuma ada dua, pocong dan kuntilanak. Ternyata ada tiga loh ya. Jangan sampai lupa. Satunya apa bang? Satunya ini. Oh ini teman-teman kena angin. Allahu Akbar.
Apa satunya? Triplek. Ya. Jadi kalau kalian lihat putih-putih ya di kebun, di rumah kosong gitu, ada 3 kemungkinan ya. Jangan lupa nih, jangan sampai salah. Nggak cuma pocong, nggak cuma kuntilanak, ada satu lagi nih ya. Apa satu laginya? Iya, betul, triplek ya guys ya. Kalau nggak triplek ya karung gitu. 4 berarti. Lanjut nggak? Udah ya. Ini cuma buat bukti gitu loh, bahwa gua ini ngomong ya berdasarkan pengalaman gua guys. Nggak cuma ngejeplak ngomong gitu. Berdasarkan pengalaman ini gue bisa berbicara gitu. Ya kan? Udah ya. Ntar kalau kalian penasaran sama videonya, kalian tonton aja lah di channel ini nih. Kalau nggak ketik judulnya ini. Ya sekitar berapa tahun yang lalu sih itu. Jadi kalau kalian lihat putih-putih di tempat sepi itu, ingat ya 3 kemungkinan ini ya. Ya. Satu apa? Pocong. Kedua apa? Kuntilanak. Ketiga apa guys? Triplek. Kalau nggak karung. Kalau kalian kabur udah pasti mikirnya 2. Tapi kalau kalian datengin itu pasti yang ketiga, yang ternyata yang bener. Jangan takut ya guys. Oh. Ya udahlah, capek gua. Kalau kalian mau nonton guys, jangan lupa komen ya guys ya. Tulis komen pertanyaan apapun atau ya challenge atau apa mungkin, atau ada cerita horor yang perlu diceritakan, atau kalian nanya-nanya kisah horor, kisah apa, boleh kalian tulis di kolom komentar guys. Gua Dito dari Explore Mystic, pamit undur diri dulu guys. Bye bye, ciao.